Action. Oke, terima kasih Stan sama Anton. Jadi kemarin kita sudah ada training mengenai BMBMS dari Jody. Kemudian sekarang kita dikasih kesempatan sampai bulan Desember. Ya, jadi BMBMS ini kan saya review sedikit. Dia adalah satu sistem yang untuk mengcover kita punya aktivitas dari mulai penjualan, maintenance, segala macam ya. Jadi karena hubungannya dengan maintenance, karena hubungannya dengan sales audit, nanti peran kalian berdua itu amat sangat penting di sana. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sampai Desember ini kita harus bisa memasukkan data 300 mesin yang beroperasi berlangsung. Pak, gini Pak, menurut trainingnya waktu di DMD itu kan itu harus step by step. Ya. Jadi mulai dari registrasi mesin, terus registrasi outlet, terus mulai instalasi. Nah, sedangkan saat ini tuh kenyataannya bahwa mesin-mesin itu sudah ada di outlet. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya itu? Oke, jadi gini, kita akan seolah-olah bahwa mesin itu baru kita install. Jadi memang kita harus lakukan step by step. Misalnya kita akan membuat data mesin ke dalam sistem. Nah, data mesin di dalam sistem itu harus sesuai dengan aslinya. Bahwa setiap pada saat kita memasang chip di outlet itu sudah harus berdasarkan database yang sudah ada. Bagaimana bila terjadi kemungkinan chip yang kita bawa itu tidak sesuai datanya dengan yang terpasang di outlet, mesin yang terpasang di outlet? Ya, persis. Memang ada kemungkinan seperti itu. Karena seperti yang kita tahu bahwa mesin kita itu kadang rusak dan kemudian kita ambil lagi, kita tarik ke bengkel. Ada dua cara di situ. Pertama adalah kita bisa di situ ada transaksi namanya kita ketemu mesin yang lain. Nah, pada saat kita bilang kita ketemu mesin yang lain, maka dia akan minta kita untuk melakukan pemotretan terhadap mesin itu. Jadi kalian nanti harus memotret mesinnya, berikut nomor serinya. Itu mudah. Oke. Terus yang kedua adalah data mesin yang ketemu tadi kita laporkan ke sentral untuk dilakukan perubahan. Tadi kita udah catat data sales melalui preventive maintenance. Terus yang kedua adalah pada saat melakukan maintenance kan pasti ada pemakaian spare part. Apakah itu karet, apakah itu baut, apapun itu. Nah, ini di sini ada ininya. Nah, kita bisa masukin di situ. Misalnya kita memakai bearing sleeve 2 pieces misalnya. Nah, ini yang kita bilang sebagai maintenance cost yang akan terrecord di dalam sistem ini. Begitu kira-kira. Oke Pak, gini Pak, saya punya, misalnya pada saat saya kunjungan, gitu kan, saya sedang melakukan preventive maintenance, gitu kan, tiba-tiba saya mendapatkan emergency call gitu, itu di mall yang sama. Itu bagaimana saya memasukkan datanya melalui tools ini, handheld ini. Oke, ini bagus. Jadi pertanyaan bagus. Artinya begini, memang sebenarnya apa yang akan kalian lakukan di lapangan ini akan kita buat work order dulu dari head office. Tetapi ada kemungkinan seperti yang Anton bilang tadi bahwa karena suatu hal harus mengunjungi mesin yang lain, mungkin karena emergensi. Nah, di sini ada satu menu yang kalian bisa melakukan work order, create work order secara manual. Begitu. Jadi teknisnya nanti mungkin setelah kita lakukan instalasi selesai, maintenance selesai, kita nanti akan dalami lagi itu lebih lanjut ya. Gitu. Sekarang jadi dalam 2 minggu ke depan ini kita akan lakukan instalasi sebanyak-banyaknya untuk mengejar ketinggalan yang 300 mesin itu. Ya. Clear nggak kira-kira? Oke, ya. Mungkin itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Kalau masih bingung, telepon atau SMS ya.